Halo teman-teman semua, saat ini kalian berada di Dogfish edisi 1. Dogfish itu adalah dokumentasi visual. Saya membuat Dogfish ini yaitu sebagai salah satu referensi hal-hal yang menarik dari segi cerita, karakter, teknik kamera maupun editing yang menjadi brainstorming ketika saya nanti membuat video yang lainnya. Nggak hanya itu, saya pun juga pernah menjadi kameramen, konseptor, dan editor untuk sebuah TV kampus selama 5 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung dalam pembuatan video kali ini. Oke, kita lanjut. Film apa nih yang ada di episode pertama kali ini? Ya, film Aruna dan Lidahnya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, apa sih film ini gitu? Aruna dan Lidahnya itu kalau di Netflix itu adalah Aruna and the Pilot. Dia rilis di 27 September 2018 dengan penonton 140.000. Dan selama 2018-2019, film ini meraih 5 penghargaan dan 18 nominasi. Keren kan? Film ini diadaptasi dari novel The Birdwoman Pilot yang ditulis oleh Laksmi Pamuntjak. Diproduksi oleh Palari Films yang disutradarai oleh Edwin. Lalu siapa sih pemerannya? Yang pertama, ya pasti Dian Sastrowardoyo sebagai Aruna. Kemudian ada Oka Antara sebagai Faris. Ada Nicholas Saputra sebagai Bono. Dan ada Hana Al-Rashid sebagai Nat. Lalu kita akan bahas hal-hal yang menarik dari film ini. Dan yang pertama adalah ya Aruna sendiri. Aruna di sini kita bisa menyaksikan bagaimana Dian Sastro memerankan Aruna sangat baik sehingga kita sebagai penonton bisa merasakan bagaimana Aruna dalam kondisi senyum, kecewa, marah, dan bahagia. Dan menurut saya Dian Sastro berhasil memerankan Aruna ini. Gak hanya itu, yaitu pemeran utamanya sekaligus sebagai narator. Ide yang sangat bagus. Tiba-tiba kita sedang jalan filmnya lalu Dian Sastro tuh ngomong sendiri gitu sebagai narator dan itu cukup menarik sih. Apalagi ketika ada ekspresi-ekspresi seolah-olah dia juga sebagai narator yang punya emosi. Hal yang menarik lagi dari Aruna yaitu ketika ada adegan di dapur, ketika Bono mengucapkan sesuatu, lalu kamera fokus ke Aruna yang memerankan ucapan Bono yang sama persis dan itu jadi terlihat lucu karena Aruna memainkan ekspresinya lagi dengan sangat baik sehingga kita bisa terlihat tertawa senyum sendiri. Saya perlu akui Nicholas Saputra sebagai Bono itu suaranya sangat menyenangkan. List tempat di mana aja kita mesti makan. Bono itu menjadi sesuatu hiburan dari film ini. Yang kedua, eksplorasi makanan. Dari film ini kita akan disajikan 4 kota dengan makanan-makanan khasnya yaitu makanan dari Surabaya, Pamekasan, Pontianak, dan Singkawang. Dan ada 2 item makanan yang saya suka. Pertama, coipan dari Singkawang. Dan yang kedua yang menurut saya bagus sekali yaitu adalah campur lorjuk. Kuliner yang hanya ada di Surabaya atau Madura itu menggugah selera sekali sih. Bagaimana tampilannya? Ya, ini tampilannya. Yang pertama yaitu tadi coipan. Aksen dari orang yang mengolesi coipan ini saya suka sekali yaitu orang-orang yang sudah berkeriput. Kita bakal percaya ini makanan pasti enak. Bagaimana proses pembuatan lorjuk itu sendiri yang diawali ketika direbusnya lorjuk yang ditampilkan dengan kamera dari atas dan juga yang terakhir ketika lorjuk itu dituang kuahnya menggugah selera sekali. Jujur ini lorjuk ini adalah tampilan paling bagus dari film ini. Yang ketiga, movement kamera. Ada 4 item movement kamera yang menarik di sini yaitu yang pertama itu tampilan panning dari kanan ke kiri dari kamera. Terlihat juga kebersamaan. Sebagai orang Indonesia pasti sering sekali kita akan makan bersama. Kemudian ini yang kedua, angle detail dari Aruna yang sedang sendiri berada di sebuah kendaraan umum. Dan kamera pun mengikuti Aruna. Kita bisa lihat perbincangan di lorong ketika Aruna dan Faris berjalan mendekati kamera dan 3 dimensinya sangat menarik mengerucut dari ujung dan melebar ke arah kamera. Ini adegan keempat, kita bisa merasakan bagaimana kerahasiaan itu bisa ditunjukkan secara visual ketika kamera memberikan foreground sebuah spion dengan Faris yang sedang menelpon itu memberikan tampilan yang ya dia sedang sembunyi-sembunyi, itu bagus. Yang keempat pastinya keindahan alam, tidak lain tidak bukan pastinya memperkaya hasanah mata kita nantinya. Adegan yang pertama yaitu ya ini adegan di tepi sungai dengan komposisi awan yang bergumpal banyak, ada hutan dan ada
sungai yang secara seimbang diambil. Yang kedua adalah pergerakan speedboat bergerak arah kiri dan kamera pun mengikuti pergerakan speedboat ini dengan tampilan background yaitu dari terminal bongkar muat. Itu memberikan kepadatan dari tampilan visualnya. Yang selanjutnya adalah adegan di sore hari, apalagi di pantai itu memang yang pasti kita cari. Mungkin lebih ke sunset kalau di pantai. Yang selanjutnya adalah ini kondisi alam hijau yang menunjukkan Indonesia itu wow banget sih, tanggal pelangi di sana. Yang kelima, shot 3 orang. Karena ini lebih dari 2 orang pemeran utama, pasti akan sangat sering ada shot lebih dari 2 sampai 3 orang di sana. Yang pertama, ini tampilan bagaimana kondisi bapak yang bisa kita lihat di sana dari foregroundnya dari Aruna. Kita bisa melihat ekspresi bapak yang sedang sakit itu ditampilkan dengan sangat bagus dari atas sehingga kita bisa melihat kepasrahan dari bapak tersebut. Yang lalu ini selanjutnya adalah adegan perdebatan 3 lawan 1. Bagaimana Bono memberikan pendapatnya dan diiyakan oleh teman-teman. Itu bagus banget. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kamera fokus ke Bono dan adegan ini lalu berpindah ke Faris yang mengajukan pendapat. Yang keenam, simbol dan aksen. Posisinya di sini adalah posisi di Kalimantan Singkawang. Di sini Aruna yang sedang marah terhadap Faris, disimbolkan ada naga yang sedang bergerak di sana, sangat menambah emosi bagaimana memang benar Aruna saat itu kondisinya sedang marah. Lalu ada perdebatan di antara Aruna dan Faris, di tengah-tengahnya ada pergerakan dari naga. Itu bagus sih menurut saya, dan tidak hanya sebagai simbol tapi juga inilah kebudayaan juga yang ada di Indonesia, memperkaya khasanah kita. Adegan kecil tapi itu mengisyaratkan punya banyak arti dan makna. Melingkarkan jarinya di cincin dari seorang ibu yang sedang sakit. Di situ kita bisa merasakan sebenarnya kondisi keluarganya itu tidak baik-baik saja, tapi ibu itu masih bisa tersenyum yang bisa kita tangkap secara emosinya. Itu bagus banget menurut saya. Jadi itu adalah 6 hal menarik dari film ini. Buat teman-teman, jangan lupa tonton Aruna and the Pilot di Netflix. Lalu jangan lupa tonton film Indonesia untuk mendukung industri perfilman nasional kita. Karena ini juga penting, ketika film Indonesia tumbuh maka akan ada kreativitas lain yang akan bermunculan. Like, komen, dan subscribe. Komen teman-teman apa film selanjutnya akan saya tonton. Mungkin ada masukan atau ada kritikan dari teman-teman yang bisa membangun untuk memperbaiki video kali ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila ada teman kalian membutuhkan. Mungkin ini bisa juga membantu jadikan referensi video kalian. So, inilah Dogfish edisi pertama, dokumentasi visual.